Shalom anak muda, bersyukur hari ini kita dapat kembali bersama-sama dalam ibadah SLC. Teman-teman, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan dan mari kita sama-sama boleh datang dengan hati yang penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Nah, pada hari ini Cece akan membacakan satu firman buat kita semua dari Ibrani pasal 10 ayat 25. Bunyinya demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Teman-teman, walaupun ibadah kita pada hari ini sampai saat ini masih ibadah online, tapi Cece merindukan kita semua ketika kita beribadah, kita boleh enjoy untuk memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dan hari ini juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah sepanjang ibadah ini kita boleh sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dengan mengakui bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turun atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Pada hari ini kembali Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kami menyadari Tuhan siapa kami ini di hadapan Tuhan. Dan bahkan mungkin kami sudah jauh daripada Tuhan. Kami tidak lagi dekat menyembah Tuhan dan bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi jikalau pada hari ini Tuhan yang menggerakkan hati setiap kami untuk kami boleh duduk dengan tenang dan bahkan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Semua itu semata-mata karena hanya anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, layakkan setiap kami untuk kami boleh datang dan beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga yang memberkati setiap peralatan media yang kami gunakan, handphone, laptop atau TV, dan bahkan jaringan internet yang kami gunakan. Biarlah itu semuanya itu lancar dan di dalam ibadah kami sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami boleh sama-sama enjoy untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom teman-teman, bersyukur kita dapat kembali beribadah pada hari ini di ibadah SLC. Teman-teman, sebelum memulai ibadah kita, mari bersama kita bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom teman-teman. Teman-teman, Yesus hidup dalam kita. Dia mengasihi kita dan menebus genap jiwa kita. Mari bersama kita mengangkat pujian Allah Perkasa. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati
surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Teman-teman, segala sesuatu yang terjadi di hidup kita, itu semua berasal dari rancangan Tuhan yang indah. Mari bersama kita tundukkan kepala kita siapkan hati kita bersyukur kepadanya. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam
Shalom teman-teman SLC semuanya. Bagaimana kabar kita semuanya? Koko berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan baik. Teman-teman, sebelum kita lanjut, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Koko ingin sekali memperkenalkan diri Koko ya. Nama Koko adalah Kobiliam, biasa dipanggil dengan Kobil. Dan Koko sekarang sedang studi di STT Saat. Dan selama 2 bulan ke depan, bulan Juni dan bulan Juli ini, Koko mendapatkan kesempatan untuk melakukan praktek selama 2 bulan di Gereja Kristen Kalam Kudus Pekanbaru. Jadi kita akan melayani bersama-sama selama 2 bulan ke depan ini. Nah teman-teman, Koko sangat bersyukur sekali pada hari ini meskipun kita masih dalam kondisi dan keadaan pandemi. Tapi satu hal yang kita patut syukuri adalah kita masih bisa beribadah, kita masih bisa bersekutu bersama meskipun melalui online. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa bersekutu bersama-sama, kita diberikan kesempatan beribadah dan juga teristimewa pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Dan Koko mau mengajak kita semuanya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 23 sampai 24. Koko bacakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sebelum lebih lanjut kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami pada hari ini untuk boleh beribadah, bersekutu bersama-sama. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Allah Roh Kudus yang menyertai kami, membuka mata hati pikiran kami, membimbing kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu juga yang menyampaikan, dan juga memberkati setiap teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah teman-teman, tema kita hari ini adalah sibling life. How to be a godly sibling. Ini topik yang sangat menarik teman-teman. Mengapa menarik? Karena kakak percaya bahwa di tengah-tengah keluarga kita mungkin tidak sendirian. Kita mungkin ada yang 2 bersaudara, ada yang 3 bersaudara, ada yang 4 bersaudara, 5 bersaudara, atau mungkin masih ada yang 10 bersaudara. Wow, bukan main ya. Jadi kalau yang 10 bersaudara itu kalau ditambah dengan mama dan papa bisa jadi kesebelasan sepak bola plus 1 pelatih. Tapi ada juga yang anak tunggal, tidak apa-apa teman-teman ya. Meskipun kita anak tunggal, tapi kita masih punya saudara sepupu, kita juga masih punya saudara seiman, yang dimana kita bisa saling bertumbuh bersama. Nah, teman-teman tadi Koko bilang bahwa ini topik yang sangat menarik. Mengapa? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih lagi ketika dalam masa pandemi, kita tinggal bersama dengan orang tua dan juga saudara-saudara kita. 24/7. Selama 24 jam kita bersama dengan mereka. Dan juga selama 7 hari dalam sepekan, dalam seminggu kita bersama-sama dengan mereka. Ditambah lagi dengan work from home, school from home, segala sesuatu dikerjakan berada di dalam rumah. Kita dari pagi hari, dari bangun di pagi hari sampai kita tidur di malam hari, kita akan bertemu dengan mereka, dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita. Dengan kata lain, ada kata 4L teman-teman, kalau teman-teman tahu, lu lagi. Kalau mau ditambahin, lu lagi. Setiap hari kita akan bertemu dengan mereka. Jika demikian kondisinya, apa yang terjadi teman-teman? Mungkin saja konflik akan sangat mudah muncul di tengah-tengah kehidupan kita bersama dengan saudara kandung kita. Terus mungkin ada yang ngomong, Kobil, jangankan masa pandemi, masa sebelum pandemi saja, masa ketika normal-normal saja, aduh, saya sama saudara saya berantem terus-menerus. Apalagi sekarang masa pandemi, lihat dia lagi terus-menerus, jengkel sekali. Mungkin ada teman-teman yang merasa seperti itu ya. Ada di antara kita yang mungkin memiliki hubungan yang tidak baik dengan saudara kita. Malah mungkin sudah terjadi konflik yang terjadi. Sehingga menyebabkan kita diam-diaman dengan dia. Kondisi di rumah begitu tidak menyenangkan. Diam, hening. Karena tidak ada yang saling menyapa di rumah.
Dan jika ada sesuatu perkataan atau tindakan yang memicu ataupun ibarat kata disenggol begitu ya, kita langsung meledak dan terjadi pertengkaran dan membuat suasana di rumah menjadi tidak mengenakan. Dan akhirnya apa? Kita tidak nyaman tinggal di rumah dan kita ingin pergi keluar dari rumah. Apakah ada teman-teman yang merasa seperti demikian? Teman-teman, belum lama ini Koko melihat sebuah tayangan video ya di sebuah sosial media. Di dalam tayangan tersebut terlihat bahwa ada 2 orang perempuan yang saling menjambak rambut mereka masing-masing. Dan itu terjadi di depan gang rumah mereka yang sempit. Pertanyaannya, apakah mereka sedang prank? Koko rasa tidak. Kenapa? Karena setelah itu teman-teman, terlihat dari arah yang berlawanan, seorang laki-laki dengan sepeda motor melaju dengan sangat kencang dan menabrak salah satu dari perempuan itu hingga terjatuh terpelental. Bayangin teman-teman kejadian seperti itu. Dan ketika Koko membaca caption dari video itu, di caption itu mengatakan bahwa terjadi pertengkaran di antara saudara karena perebutan harta warisan keluarga. Jadi masalah-masalah seperti ini bisa memunculkan perselisihan, konflik di tengah-tengah saudara. Teman-teman sekalian, kejadian seperti ini tentu saja membuat kita sangat sedih, bukan? Tapi sadar atau tidak sadar, kejadian-kejadian yang serupa mungkin juga terjadi dalam kehidupan kita. Ada konflik, ada permusuhan di antara kehidupan kita bersama dengan saudara-saudara kita. Jadi pertanyaannya bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Kristus, bagaimana kita menghidupi kehidupan persaudaraan kita di dalam Tuhan? Atau dengan kata lain, bagaimana kita menghidupi how to be a godly sibling? Nah teman-teman, perikop yang kita baca hari ini yang kita ambil dari Matius pasal 5 ayat 23 sampai ayat 24 merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit. Nah jika teman-teman tertarik untuk membacanya, maka teman-teman bisa membacanya dari pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7. Khotbah di bukit ini banyak membahas tentang isu-isu etis dan masih sangat relevan di setiap zamannya. Oleh karena itu sering juga khotbah ini disebut sebagai etika khotbah di bukit. Apa saja isinya? Isinya adalah standar moral yang Tuhan Yesus tetapkan bagi kehidupan warga kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah, apa itu kok? Apa itu warga kerajaan Allah? Atau bagaimana kita menjadi warga kerajaan Allah? Teman-teman, di dalam Injil Matius kita akan banyak menemukan referensi-referensi mengenai hal ini. Ambil contohnya saja ya, misalnya di Matius pasal 5 ayat 20 mengatakan kita harus bertobat agar kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Atau kerajaan Allah itu terbuka bagi siapa saja yang melakukan kehendak Bapa di surga. Matius pasal 7 ayat 21. Dan masih banyak lagi referensi-referensi yang lain. Singkatnya teman-teman, kerajaan Allah adalah kerajaan surga, di mana Allah memerintah atas bumi dan Allah memerintah atas kehidupan setiap orang-orang percaya. Jadi dengan memilih untuk memberikan kekuasaan atas hidup kita kepada Allah, maka kita murid-murid Kristus menjadi bagian di dalam kerajaan ini. Sehingga dengan demikian teman-teman, jika kita membaca kembali perikop kita hari ini, yaitu di Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24, maka kita akan mendapati ada sebuah pelajaran penting yang Yesus sampaikan. Yaitu sebagai warga kerajaan Allah, Tuhan menghendaki agar kita semua murid-muridnya hidup berdamai dan saling mengampuni. Nah sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kita hidup saling berdamai dengan saudara kita? Nah teman-teman, jika kita perhatikan di ayat 23 dan 24, ayat ini memiliki latar belakang peribadatan dan juga persembahan di bait suci. Ada kata persembahan dan ada kata mesbah di sana. Persembahan identik dengan korban yang umat persembahkan kepada Tuhan. Dan bisa sebagai korban penebus salah ataupun korban persembahan syukur.
Ada juga yang mengartikan bahwa persembahan ini sebagai sebuah talenta atau karunia yang Tuhan berikan kepada umatnya agar dapat melakukan pelayanan di dalam bait Allah. Nah, kalau kita ambil konteks zaman ini, maka seperti kita yang melayani ya teman-teman ya, itu adalah sebuah persembahan kita kepada Tuhan. Nah, sedangkan mezbah atau altar teman-teman adalah sebuah tempat yang di dalam bait suci, dalam bait Allah itu untuk menempatkan persembahan kita kepada Tuhan. Jadi apa yang hendak disampaikan pada bagian ini adalah ketika umat Tuhan sedang beribadah. Dan ketika kita sedang memberikan persembahan untuk memperkenan hati Tuhan. Dan di tengah-tengah itu ada ingatan kepada seorang saudara kita, di mana kita mengalami pertentangan, kita mengalami konflik dengannya, maka firman Tuhan berkata, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, baru kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi jika kita kontekskan dalam konteks zaman ini, dalam zaman kita sekarang ini adalah ketika kita hendak beribadah teman-teman, atau kita hendak beribadah, atau kita sedang mempersiapkan pelayanan, atau kita mau pelayanan begitu teman-teman ya. Tapi timbul ingatan akan seorang saudara kita di mana kita mengalami pertentangan dengannya, mengalami konflik perselisihan dengannya. Maka kita sebagai murid-murid Kristus, timbul suatu dorongan, timbul suatu usaha, sebuah upaya untuk segera berdamai dengan saudara kita tersebut. Dengan cara demikian teman-teman, baru persembahan kita itu, baik persembahan syukur kita maupun persembahan diri kita melalui pelayanan kita dapat diterima dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah teman-teman, bagian ini menjadi bagian yang unik. Kenapa unik? Coba perhatikan di ayat 23 teman-teman. Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Bagian ini tidak menitik beratkan tentang kemarahan kita kepada orang lain. Tetapi bagian ini membahas tentang pelanggaran atau kesalahan yang kita lakukan sehingga memicu amarah dan dendam dari saudara kita. Nah teman-teman, kalau kita pikir-pikir ya, bukankah kita lebih cenderung mengingat kesalahan orang lain kepada kita? Bukankah kita lebih cenderung mengingat apa yang membuat hati kita kesal dan membuat kita hati marah yang disebabkan oleh orang lain kepada kita daripada apa yang kita sebabkan kepada orang lain? Mengapa teman-teman? Karena tanpa kita sadar yang menjadi fokusnya adalah diri kita. Kita lebih berfokus kepada perasaan kita sendiri. Sehingga jika kita disakiti, kita marah. Kita menaruh dendam kepada orang tersebut. Sebaliknya kita seringkali tidak peduli atau kita cuek saja. Atau bahkan kita lupa ketika kita menyakiti hati orang lain. Atau ketika ucapan kita menyinggung orang lain. Kita punya kecenderungan untuk menyimpan amarah dan benci yang disebabkan orang lain. Tapi sebaliknya kita kurang peduli ketika justru kita yang menimbulkannya pada orang lain. Tapi bagian ini mengajarkan sesuatu yang berbeda teman-teman. Tuhan mengajarkan kepada kita di ayat ke-24 dikatakan, tinggalkanlah persembahanmu di mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah di sini terdapat dua kalimat perintah di ayat 24. Yaitu tinggalkanlah dan pergilah. Kalimat ini menunjukkan prioritas utama dan yang pertama-tama harus diselesaikan terlebih dahulu dibandingkan dengan yang lain. Dan ini menjadi sesuatu yang wajib untuk dilakukan pertama-tama. Bukan pada kesempatan kedua, bukan pada kesempatan tiga, atau ya urusan nanti-nanti sajalah. Atau tunggu dia dululah yang mulai. Tidak demikian teman-teman. Jika ada kesempatan untuk berdamai dengan saudaramu, dan jika ada suara Roh Kudus yang mendorongmu untuk berdamai dengan saudaramu, lakukan itu dengan segera tanpa menunda-nunda. Nah teman-teman, ada pertanyaan yang lain. Bagaimana kita hidup saling mengampuni dengan saudara kita? Masih di ayat yang ke-24 teman-teman.
Di situ kita tadi melihat ada dua kata, tinggalkanlah dan pergilah. Nah, kata dasar tinggalkanlah dalam bahasa aslinya itu seringkali diterjemahkan dengan memaafkan. Jadi dalam konteks ini kita bisa mengartikannya kita sebagai posisi yang disakiti oleh orang lain ya teman-teman ya. Jadi makna kata dasar tinggalkanlah adalah mengusir atau melepaskan. Mengusir atau melepaskan apa? Mengusir atau melepaskan keinginan untuk menghukum, membalas dendam. Mengusir untuk melepaskan segala kepahitan, niat jahat, dan dendam. Nah teman-teman, kita bisa melihat makna kata ini lebih dalam di dalam doa Bapa kami. Yaitu di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 12 dan 14. Berbunyi demikian, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi makna kata telah mengampuni tadi mengungkapkan pengampunan sebagai sesuatu yang harus kita semua lakukan. Kita sebagai murid-murid Kristus yang telah menerima pengampunan Tuhan dan mengampuni menjadi gaya hidup kerajaan Allah yang harus kita hidupi setiap hari. Namun pertanyaannya lagi adalah bagaimana jika kita atau saudara kita tidak mau melakukannya? Bagaimana kita atau saudara kita mengeraskan hati kita, mengeraskan hatinya? Nah teman-teman, firman Tuhan mengajarkan bahwa konsekuensi untuk tidak mengampuni terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Koko mengajak kita untuk melihat di ayat Matius pasal 6 ayat 14 dan ayat 15. Berbunyi demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Teman-teman, di sini semakin jelas bahwa mengampuni bukanlah sebuah pilihan. Terlepas dari buruknya, bagaimana buruknya kita diperlakukan teman-teman. Tapi ini adalah sebuah perintah. Kita harus melepaskan semua keinginan untuk membalas dendam dengan semua orang yang menyakiti kita tanpa terkecuali. Kita mengampuni dan hak untuk menghukum itu ada di tangan Tuhan. Koko mengajak kita membaca di Roma pasal 12 ayat 19 yang berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Mungkin sampai di sini ada di antara teman-teman yang mengganjal dalam hati teman-teman ya. Mungkin ada di antara kita yang berpikir seperti ini. Enak saja dia kok. Aku loh yang disakiti. Masa dia yang diampuni? Tahan dulu teman-teman, tahan dulu. Kita harus mengerti satu hal bahwa pengampunan yang diajarkan dalam Alkitab tidak secara otomatis mengembalikan kondisi si pelanggar. Maksudnya bagaimana kok? Nah teman-teman, ketika kita mengampuni kesalahan orang lain kepada kita, itu tidak berarti bahwa Tuhan otomatis mengampuni mereka. Pengampunan yang kita berikan tidak membuat orang itu serta-merta lepas dari jerat tindakan mereka sendiri. Karena Tuhan sendiri yang akan berurusan dengan segala tindakan dan kesalahan yang mereka lakukan. Dan teman-teman juga mesti mengingat bahwa mengampuni juga tidak berarti bahwa kita setuju dengan apa yang dilakukan oleh si pelaku. Karena firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk berkompromi kepada sebuah tindakan yang secara moral memang salah. Dan juga kita mesti mengingat bahwa mengampuni juga tidak berarti selalu melupakan. Kita mengampuni orang yang melakukan, yaitu si pelaku. Ya benar. Sedangkan tindakannya, Tuhan sendiri yang akan menuntut balas kepada dia sesuai dengan perbuatannya. Ingat teman-teman, kita sebagai murid-murid Kristus kita dipanggil untuk membenci dosa. Bukan membenci orang berdosa. Sebagai murid-murid Kristus kita harus membenci tindakan berdosa. Ya, tetapi bukan orang yang berbuat dosa.
Jadi teman-teman dengan mengampuni, dengan memberikan pengampunan kepada saudara kita, itu berarti kita menawarkan perdamaian Allah menurut ketentuan Tuhan. Dan memberikan hak untuk menghukum kepada Tuhan, bukan kita. Jadi teman-teman, jika kita simpulkan, mengampuni adalah sebuah sikap atau gaya hidup untuk mematuhi perintah Tuhan. Maka dengan demikian kita dapat hidup terlepas dari kedengkian, kita terlepas dari rasa ingin menghukum, dan juga akan menghindarkan kita dari kepahitan dan balas dendam. Pertanyaannya teman-teman, apakah mudah? Tidak. Tidak mudah. Harus diakui bahwa ini tidak mudah. Tapi namun ada satu yang pasti. Yang dapat menjamin dan memampukan kita untuk melakukannya. Apa itu? Yaitu kasih Allah. Kasih Allah yang Allah nyatakan melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya, mati di salib untuk menebus kita, dosa, manusia yang berdosa. Namun ia bangkit, ia naik ke surga, ia menunjukkan kuasanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita yang percaya kepadanya, kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal bersamanya. Nah itulah kasih Allah yang besar itu. Dan dengan kasih Allah yang sedemikian besar itu teman-teman, kita yang telah menerimanya, kita juga yang mau memberikan kasih itu kepada orang lain. Kita yang terlebih dahulu menerima kasih Allah, mari kita juga mau mengasihi saudara kita dengan hidup berdamai dan hidup saling mengampuni dalam kasih Allah. Teman-teman, dalam perjalanan hidup Koko tidak banyak mengingat ya, bagaimana Koko mengampuni orang lain. Karena memang pada dasarnya Koko tidak terlalu mau mengingat kesalahan orang. Jadi mudah saja, tidak mudah juga sih ya. Tapi lebih cenderung lebih mudah memaafkan orang. Tapi ada satu kejadian yang membuat Koko teringat bagaimana Koko memiliki usaha untuk hidup berdamai dengan saudara Koko. Nah di dalam keluarga Koko berdua ya dengan adik ya, 2 bersaudara ya. Dan Koko memiliki adik perempuan. Kami beda 3 tahun, jadi waktu itu Koko di SMA, dia di SMP. Di waktu kami bersekolah dulu, kami tinggal berdua karena orang tua kami harus pergi keluar kota bekerja. Jadi di rumah Koko diberikan tanggung jawab untuk mengurus rumah, menjaga adik, dan sebagainya. Tapi karena kami tinggal di luar dari orang tua, akhirnya hidup berantakan ya. Makan tidak jelas, bangun tidak jelas ya. Jadi pulang malam-malam, jadi hidupnya tidak teratur. Namun Koko yang lebih disiplin orangnya, Koko sering kali memarahi adik Koko ini. Pergaulannya kurang baik ya. Jadi pernah suatu kali Koko begitu marahnya, Koko meledak begitu ya. Koko membanting pintu sekeras-kerasnya, Koko meninju tembok sekuat-kuatnya sampai tangan Koko berdarah. Koko membanting meja sampai hancur mejanya. Awal-awalnya membuat adik Koko itu takut. Tapi lama-kelamaan udah kebal katanya. Sampai satu ketika Koko udah lulus SMA dan Koko akan melanjutkan kuliah di luar kota. Dan adik Koko juga sudah lulus SMP, dia juga melanjutkan ke SMA. Tapi ketika kami mau memutuskan di mana kami akan melanjutkan sekolah kami, adik Koko ini berkata, saya tidak mau tinggal bersama Kobil. Mendengar perkataan itu teman-teman. Satu pihak oke, fine. Nggak tinggal bersama-sama juga oke, saya lebih senang tinggal sendiri. Tapi di lain pihak timbul satu perasaan, aduh kenapa ya? Kenapa ya adik saya nggak mau tinggal sama saya ya? Nah adik-adik, teman-teman di situ Roh Kudus sudah bekerja. Menegur Koko dan lambat laun Koko menyadari kesalahan Koko dan akhirnya Koko bertobat. Akhirnya kami berpisah, Koko kuliah di Bandung dan adik Koko sekolah di Depok. Cukup jauh teman-teman ya. Tapi di dalam proses, dalam masa-masa itu Koko tidak tenang. Karena Roh Kudus terus bekerja, berbisik, bersuara dalam hati Koko untuk segera menyelesaikan ini. Sampai satu ketika di liburan semester,
Koko mengambil satu kesempatan untuk mengunjungi adik Koko di Depok. Kami bertemu, kami berbincang-bincang, dan akhirnya Koko mengutarakan perasaan Koko. Dan Koko mengatakan, maaf ya, Koko dulu kasar, dulu Koko pemarah. Kamu mendapatkan perlakuan yang tidak layak. Maafkan Koko ya. Dan puji Tuhan, adik Koko juga menyambut dengan mengatakan, maaf ya Ko, Dedek sudah berlaku tidak baik, tidak mendengarkan nasihat Koko, dan sebagainya. Dan puji Tuhan teman-teman, Tuhan beranugerah, hubungan kami dipulihkan, dan kami menjadi kakak adik yang sangat dekat. Kami bisa saling bercerita, kami menjadi teman karib, kami saling memperhatikan, meskipun kami jauh tapi kami saling memperhatikan, saling mengkontak. Dan bahkan suatu ketika kami jalan bersama, ada yang salah mengerti, menyangkanya bahwa adik perempuan Koko itu adalah pacarnya Koko, padahal adik perempuan Koko sendiri. Tapi itu menunjukkan bahwa kami begitu dekat, begitu akrabnya kami. Dan bersyukur hubungan Koko dan adik Koko dipulihkan. Nah teman-teman, Koko tidak tahu bagaimana kehidupan teman-teman di sini dengan saudara di rumah teman-teman. Bersyukur jika kita memiliki relasi yang baik, hubungan yang baik bersama dengan saudara kita. Tapi jika tidak, firman Tuhan hari ini telah mengajarkan kepada kita how to be a godly sibling dengan hidup berdamai dan saling mengampuni. Mengucap syukur kepada Tuhan jika hubungan kita harmonis. Tapi jika ada konflik di antara kita, mari biarlah renungan pagi hari ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa kita diajar untuk hidup saling berdamai, saling mengampuni. Koko juga mau mengajak kita sekali untuk mengingat bahwa kita sudah dipanggil menjadi warga kerajaan Allah. Demikian juga dengan saudara kita. Mereka juga adalah warga kerajaan Allah. Sehingga kita memiliki kewajiban untuk memiliki gaya hidup sebagai warga kerajaan Allah itu. Dan juga mari kita mengingat bahwa baik kita maupun saudara kita bukanlah manusia yang sempurna. Kita pasti memiliki salah. Tapi maukah kita membuka hati kita untuk menerima kelemahan dia? Maukah kita hidup berdamai dengan dia? Maukah kita hidup saling mengampuni dengan dia? Karena kasih Allah yang akan menyempurnakan kita. Dan ketika kita hidup bisa saling berdamai, saling mengampuni dan saling mengasihi, kita bisa mencicipi kasih Tuhan di dalam kekekalan. Pertanyaannya teman-teman, maukah teman-teman melakukan itu? Mintalah pertolongan Roh Kudus untuk melembutkan hati kita dan juga melembutkan hati saudara kita apabila ada konflik di antara kita. Dan mari kita segera selesaikan itu. Jangan tunggu berlarut-larut. Jangan biarkan kesempatan si jahat untuk merenggut kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Karena hanya dengan kita berdamai, hidup berdampingan, saling mengampuni, saling mengasihi, kita bisa merasakan kasih Allah yang mengalir dalam kehidupan kita. Maukah kita menjadi a godly sibling dengan saudara-saudara kita? Mari kita tundukkan kepala. Teman-teman, jika saat ini teman-teman memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan keluarga, dengan saudara teman-teman di rumah, ambil momen ini ketika firman Tuhan diberitakan dan Roh Kudus bekerja, berkarya, berbisik di dalam hati teman-teman. Jikalau itu begitu mengusik hatimu, ambil langkah. Segera selesaikan. Datang kepada Tuhan minta ampun dan minta pertolongan Tuhan. Untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk berani menyelesaikan. Jangan menunggu. Tapi pakai momen, pakai kesempatan ini. Untuk kita hidup berdamai dan hidup saling mengampuni.
Kau akan berdoa bagi kita semua. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan indah kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami hidup saling berdamai, hidup saling mengampuni. Ampuni kami manusia yang lemah ini Tuhan. Seringkali ego kami begitu kuat, begitu mencengkam hati kami. Sehingga kami tidak bersedia untuk mengampuni saudara kami. Tapi firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami untuk kami boleh mengambil langkah terlebih dahulu. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang menegur kami Tuhan. Melembutkan hati kami. Sehingga ketika kami teringat akan saudara kami. Yang dimana kami pernah melukainya. Dimana kami pernah menyakitinya. Tuhan tolong ajar kami. Untuk bergerak lebih dulu. Dan berdamai dengan saudara kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati teman-teman SLC di tempat ini. Dan biar kami boleh hidup saling berdamai, saling mengampuni di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Dan kami serahkan kehidupan kami, kehidupan anggota keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari bersama kita naikkan doksologi. Teman-teman SLC, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu, kami sungguh mengucap syukur buat ibadah yang Engkau berikan pada kami. Sehingga pada hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu dan juga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kehidupan kami, setiap anak-anak remaja SLC di tempat ini, dalam studi mereka, dalam keluarga mereka, dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam pertemanan mereka, kiranya Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang menolong segala pekerjaan tangan mereka. Dan kiranya Tuhan yang memberkati. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, dan karya keselamatan melalui Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus
memberikan damai sejahtera, memampukan kami untuk hidup berdamai dan saling mengampuni dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom teman-teman, puji nama Tuhan, hari ini kita boleh mengikuti ibadah SLC itu karena pertolongan dari Tuhan. Nah teman-teman, di samping Caca ini ada namanya Caca ya. Caca ini adalah anak Tuhan yang sudah melayani dari kecil sampai sekarang. Dan bahkan dia boleh melayani di SLC di tengah pandemi ini. Nah Caca, gimana ya perasaan kamu boleh melayani di SLC apalagi di tengah pandemi seperti ini? Puji Tuhan, Cek bisa dapat kesempatan untuk melayani Tuhan di SLC dan juga bisa bertemu dengan teman-teman baru dan bisa melayani bersama mereka. Betul sekali ya. Cece nggak bosan-bosan untuk mendorong teman-teman yang lain. Yuk kita sama-sama belajar melayani Tuhan. Kapan lagi kesempatan kita masa-masa remaja kita mau sama-sama dengan teman-teman kita melayani Tuhan. Dan kalau di antara teman-teman yang berkata, aduh aku nggak bisa. Jangan malu dan jangan takut karena kita di sini akan sama-sama belajar, akan ada mentor-mentor yang akan menolong setiap kita. Buat teman-teman yang terberkati dengan firman Tuhan ini, jangan lupa untuk disalin dan kirim ke teman-teman kalian. Oke teman-teman, kita akan ketemu lagi minggu depan dalam ibadah SLC. Be the salt, Be the light for Christ. Sampai jumpa.